Lebih parahnya lagi, motor ini memiliki suspensi belakangnya yang tidak pernah terasa sama. Dan jika panas suhunya tinggi, mungkin itu nggak bakal berfungsi sama sekali. Dan itu tidak baik bagi pengendara sepeda motor. Asli. Selain itu, rangkanya bisa juga dipakai lemah dan swing perjalanan armnya jauh-jauh. Halo, what's up guys, selamat datang kembali di channel gua Andi Ubek. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel gua. Langsung aja di subscribe ya, karena subscribe kalian sangat berarti buat kesuksesan channel gua. Lanjut like dan notifikasinya. Guys, kalian tahu nggak bagaimana bisa Suzuki menjadi brand yang mematikan? Wow, ini sangat-sangat, dari judulnya aja sangat buat gua penasaran. Pasti kalian juga penasaran guys. Nah guys, kita sudah di channelnya Fusebox Moto ya, yang mana dia punya video yang gue mau reaction bagaimana bisa Suzuki menjadi yang terbaik. Oke, mohon izin abang admin Fusebox Moto ya, gua izin untuk di reaction videonya. Di sini gua udah siapin guys, bagaimana bisa Suzuki menjadi brand yang mematikan. Wow, dari judulnya aja keren banget pasti ini. Daripada gua banyak basa-basi bacotnya. Langsung aja kita sama-sama ngelihat ya guys ya, gimana penjelasan Fusebox Moto ini tentang Suzuki bisa menjadi brand mematikan. Langsung aja jom kita tengok videonya. Wow, pembukaannya keren banget ya. Suzuki adalah keren. merek yang sudah membangun beberapa sepeda motor paling ikonik yang pernah kita lihat. Yang mana model-model seperti GSX R 750 dan 1000 adalah motor siap pakai terbaik yang pernah dibuat. Selain itu, kalau model DR dan DRZ menjadi mesin paling handal dan tahan lama yang pernah diciptakan manusia. Kemudian Suzuki juga merupakan perusahaan dengan sejarah kejuaraannya, di mana mereka udah membuat beberapa mesin balap tercanggih yang kebanyakan pernah dikemudikan sama pembalap terhebat dalam sejarah. Nah, itu bisa kita bilang sebagai sisi terangnya Suzuki. Tetapi Suzuki juga punya sisi gelapnya. Kenapa kita sebut sisi gelapnya dan apa aja sisi gelapnya? Yaitu karena ketidaktanggungjawaban dan kurangnya kehati-hatian membuat mereka membuat sepeda motor yang berbahaya. Dan kalian bakal melihat mulai dari desainnya yang cukup buruk, kemudian tindakan pemotongan biaya, penelitian dan pengembangan yang terbatas, dan kurangnya kewaspadaan untuk menyelesaikan masalah yang diketahui, membuat Suzuki dihantui bayang-bayang sisi gelapnya sepanjang sejarahnya. Iya betul. Kemudian salah satu bencana paling jelas dan terdokumentasi dengan baik dalam sejarah Suzuki adalah TM400 Cyclone di pertengahan tahun 70-an, dan karena motor ini udah banyak didokumentasikan secara online, maka ini bukan cuma jadi sepeda motor paling berbahaya sepanjang masa, tetapi TM400 Cyclone juga jadi sepeda motor terburuk yang pernah dibuat oleh Suzuki. Namun untuk motor ini nanti kita bakal bahas di akhir video karena motor ini yang paling parah. Iya sih. Kemudian selain motor tersebut, ada motor lain Suzuki yang gagal tapi tetap ikonik seperti makanya model judulnya TL1000 jadi dari brand tahun yang 98 mematikan hingga karena kurang 2003 dan safety bang ya. TL1000R. Maksud lo Ini gitu adalah ya. kasus klasik karena ambisi berlebihan yang digabungkan sama jumlah yang besar dari opsi Daisy. Itu karena TL1000 dibuat untuk menantang Ducati 916 yang sangat populer, di mana penerusnya 996 mendominasi dunia superbike pada akhir Ducati 90-an. yang ini keren banget. Kemudian saat itu Suzuki juga jadi tim balap yang sukses dan mereka telah memenangkan kejuaraan di seri bergengsi seperti balap Grand Prix, dan mereka juga sukses di seri balap domestik dengan GSX R 750-nya. Tetapi Suzuki ingin motor Fitwin 1000cc yang kompetitif untuk bersaing dengan Ducati 916 dan 996. Jadi Suzuki berusaha buat membangun unicorn. Tapi memang Suzuki ini dengan pengen ini banget sama Ducati ya, yang bisa bersaing dari dengan tampilan eksotis Ducati. Model-model Tetapi karena yang banyak lainnya teknologi gitu dan lebih mirip-mirip banyak daya yang akan digunakan, kayak maka gini. Suzuki ingin menjual motor tersebut dengan sebagian kecil teknologi yang ada. Yang berarti mereka berhasil membuat motor dengan tampilan yang cukup menarik dan harga yang bagus, tetapi cuma sampai itu aja. Karena pertama-tama TL menjadi salah satu motor yang memiliki desain rangka terburuk dalam era modern. Dan Suzuki juga membuat kesalahan kritis ketika sekarang ini TL, jadi barang kolektor loh bang. Menjaga jarak sumbu roda pendek agar memiliki penanganan yang responsif. Namun kemudian mereka sadar kalau mesin yang mereka desain terlalu panjang, yang mana itu aja akan membuat rangkai yang mereka rancang untuk menggunakan sok belakang konvensional nggak bisa dilakukan. Tapi bukannya merevisi desain rangka buat menampung sok belakang yang konvensional, mereka malah memutuskan membuat sok belakang khusus untuk menyesuaikan rangka tersebut. Dan itu karena upaya untuk menghemat ruang. Dan mereka juga
juga menggunakan memang rotary mereka damper, pengen ini dan banget itu adalah teknologi yang sesuai dengan apa yang Formula mereka 1 inginin. Tetapi faktanya Mereka adalah nggak mau sepeda motor ikut-ikutan berbeda gitu jauh ya. dengan mobil, dan rotary dampers itu sangat rumit, mungkin terlalu rumit buat dijelaskan secara rinci. Tetapi sederhananya, rotary damper seperti versi injeksi bahan bakar dari suspensi. Jadi yang dilakukan Suzuki adalah memisahkan pegas dan damper menjadi dua unit terpisah. Kemudian pegasnya ditempatkan di sisi kanan motor. Lalu rotary style damper ditempatkan di sisi kiri motor. Dan damper untuk shock tersebut bakal disediakan menggunakan swing arm. Nah, desain swing arm ini yang bermasalah sejak awal. Kenapa? Ya ini karena banyak model yang nggak bisa mengirimkan cukup minyak ke shock, gitu, dan Bang. itu membuatnya nggak konsisten. Dan unit ini juga rentan terhadap pemanasan berlebihan yang dengan cepat bakal mempengaruhi viskositas minyak. Yang lebih parahnya lagi, motor ini memiliki suspensi belakangnya yang tidak pernah terasa sama. Dan jika panas suhunya tinggi, mungkin itu nggak bakal berfungsi sama sekali. Dan itu tidak baik bagi pengendara sepeda motor. Asli. Selain itu, rangkanya bisa juga dipakai lemah dan swing perjalanan armnya jauh-jauh seringkali banget retak ini atau Bang ya. patah. Harus Walaupun mereka berhenti dulu, menemukan dinginin, beberapa solusi di pasar sekunder, lanjut, tetapi masih belum cukup lanjut buat gitu ya. mengatasi desain rangkanya yang buruk. Lalu ditambah sama mesin dengan torsi 108 Nm-nya yang merupakan 14 kali lebih banyak dibandingkan dengan Ducati 916 yang cuma memiliki 89 Nm, dan itu merupakan jumlah torsi yang tergila kalau di akhir 90-an dan awal 2000-an. Kita bisa bilang kalau motor ini merupakan bencana mutlak dan banyak menyebabkan kecelakaan. Bahkan begitu banyak sampai motor ini sulit mendapatkan asuransi kala itu. Kemudian ada kasus lain di mana Suzuki menciptakan bencana juga. Jadi pada saat itu GSX-R 750 yang lebih kecil, dan ini sebenarnya motor buat pembalap muda yang bercita-cita menjadi pembalap. Konsep motor ini sebenarnya adalah dengan membangun keseimbangan dengan kecepatan, maka motor ini memiliki rangka yang sangat baik. Jadi berdasarkan suksesan luar biasa dari 750, Suzuki berpikir kalau orang-orang pengen daya yang lebih banyak. Lalu Suzuki berusaha untuk membuat monster, dan mereka berhasil membuat motor monster yaitu GSX-R 1100. Namun sayangnya GSX-R 1100 ini memiliki terlalu banyak tenaga untuk rangkanya. Karena GSX-R 1100 sangat kuat, maka rangka motor ini kadang-kadang dapat berubah bentuk di bawah tekanan ekstrim. Dan rangka ini juga punya fleksibilitas yang begitu besar sehingga saat pengereman mendadak, motor ini bakalan bergetar sangat keras. Dan tentu aja ketika motor ini memiliki rangka fleksibilitas seperti itu di bawah gaya-gaya G tersebut, akan mustahil buat dikendalikan. Dan Suzuki mencoba buat mengatasi masalah ini, tetapi sekali lagi mereka memilih jalan pintas yang murah. Cara perhitungan bukannya mereka membangun dulu ya. ulang rangka dari awal untuk menangani daya dari mesinnya, mereka malah cuma memperkuat rangka yang ada doang. Namun ketika mereka melakukannya, motornya malah jadi terlalu kaku. Namun Suzuki tetap memproduksi GSX-R 1100 ini sampai tahun 1989, yang pada akhirnya kondisinya menjadi lebih buruk bagi GSX-R 1100. Dan Suzuki tidak punya pilihan lain selain mencoba mendesain ulang rangka motor tersebut. Dan motor itu kita kenal dengan Slingshot 1100. Namun meskipun segala upaya mereka lakukan, itu tetap nggak membaik buat model GSX-R 1100 ini. Dan tak lama setelah itu motor ini dilarang dari balapan Isle of Man TT setelah kecelakaan dan kematian dari pembalap tim Suzuki yaitu Phil Malor dan kecelakaan lain dengan Jamie Whitman. Lalu ketika Isle of Man menyebut motornya terlalu berbahaya, maka kalian tahu kalau itu nggak baik. Gitu ya. Tapi untungnya Suzuki dalam kasus GSX-R 1100 ini belajar dari kesalahan mereka, dan mereka akhirnya menggantinya dengan model GSX-R 1000 pada tahun 2001 dan model-model berikutnya setelahnya. Dan motor-motor tersebut menjadi motor paling ikonik dan dominan yang pernah kita lihat dalam setiap era. Dan motor tersebut masih sangat populer dan relevan hingga hari ini. Namun walaupun demikian, Suzuki sekali lagi melakukan kesalahan tragis lain, yang mana Suzuki melakukan kesalahan ini pada motor model Viking 2007 sampai 2012. Jadi di akhir 2000-an motor tanpa fairing atau Street Fighter jadi tren di mana permintaan untuk motor seperti ini sangat tinggi, sehingga setiap produsen terlibat dalam membuat motor ini. Kita bisa melihat kembali apa yang terjadi di tren kala itu. Ducati membangun Street Fighter, Triumph memiliki Speed Tribal, dan KTM membuat Super Duke 990. Lalu Aprilia memiliki Tuono dan Kawasaki membuat Z1000. Tetapi Suzuki membuat Viking. Dengan demikian, Suzuki bukannya membuat motor tanpa fairing yang tajam, ringan dan tangguh, mereka malah membuat Spruce Goose dari sepeda motor. Dan mereka memutuskan buat menyelipkan mesin Hayabusa mereka ke dalam rangka anehnya tersebut. Ya memang terlihat jelas kalau Viking ini cepat, tetapi gede banget, bahkan terlalu bongsor. Jadi apa yang membuatnya motor ini berbahaya? Nah, jelas kekuatannya sekali lagi berlebihan untuk penggunaannya di jalan raya. Karena Viking memiliki tenaga, tetapi geometrinya sangat keliru. Dan ini adalah motor yang berasa kayak kita yang dikendari motor, bukan sebaliknya. Namun sebenarnya ini bukanlah sepeda motor yang buruk, yang dimana penampilannya jadi hal yang subjektif. Dan jika kalian mencari roket tenaga lurus terbesar, terburuk dan paling berani, maka mungkin motor ini pilihan kalian saat itu. Lalu kenapa ya saat semua membangun sepeda motor tanpa fairing yang ultra agresif, tetapi Suzuki malah membuat Viking?
Padahal mereka punya sumber daya dan suku cadangan cukup buat mengubah GSX-R 750 menjadi motor tanpa fairing atau naked. Atau bahkan mereka bisa aja mengubah GSX-R 1000 menjadi motor naked. Tetapi anehnya Suzuki malah memilih jalan ini, dan itulah yang mungkin bikin kita bingung. Nah, di awal sudah saya jelaskan sedikit mengenai motor paling parah yang pernah dibuat oleh Suzuki, yaitu Cyclone di awal 1970-an. Motor ini diciptakan oleh Suzuki karena di masa itu para produsen Jepang hadir di dalam balap motocross. Karena kebanyakan orang saat itu mengendarai Husqvarna, CZ, Maiko, dan sejenisnya. Dan motor Jepang cuma dianggap sebagai penawaran kelas 2 oleh para penggemar motocross. Tetapi semua itu berubah ketika Suzuki membangun RN71 dan muncul di panggung dengan pembalap Roger De Coster dan Joel Robert, dan mereka mulai mendominasi kejuaraan motocross dunia dengan motor itu di era itu. Lalu kejuaraan motocross dunia saat itu sebenarnya sama seperti MotoGP hari ini, dan itu adalah balapan dengan biaya tinggi dan taruhan yang tinggi. Tetapi Suzuki melihat ada celah di sini, yang mana Suzuki memanfaatkan hype dan aura misteri RN71, yang berarti kemudian Suzuki memutuskan untuk menjadikan RN71 menjadi strategi pemasaran yang hebat untuk membangun motor pabrikan atau jalan raya yang bisa dibeli oleh rider rata-rata di dealer lokal mereka. Jadi Suzuki membangun TM400 Cyclone. Dan pada pandang pertama ini adalah puncak dari sepeda motocross. Namun seperti yang kalian duga pada saat itu, Suzuki suka membangun mesin sepeda motor berkekuatan tinggi yang temperamental, cepat, dan memasangnya ke dalam rangkaian sasis yang rapuh dengan komponen yang buruk serta teknologi yang belum teruji. Dan TM400 sama sekali tidak seperti sepeda motor pabrikan atau works bike, karena sebenarnya itu jauh lebih berat, sekitar 32 kg lebih berat dari RN71. Kenapa bisa berat? Ya kebanyakan dari tambahan berat itu berasal dari rangkanya. Kemudian biasanya mesin works juga menggunakan baja kromoli yang ringan. Namun untuk menghemat biaya, Suzuki menggunakan baja termurah dan terberat pada TM400. Dan inilah yang jadi masalah pertama. Karena ini tidak hanya menambah berat pada sepeda motor, tetapi karakteristik fleksibilitas rangkanya sangat berbeda antara kedua bahan ini. Yang artinya suspensi dan komponen lainnya nggak bakal berfungsi dengan baik. Dan mesin pada TM400 memang sangat kuat, tapi tidak konsisten dapat memberikan tenaga. Dan uniknya motor ini juga memiliki pengapian P. Pengapian itu mirip dengan unit kontrol mesin atau ECU. Ini laku keras di lapangan. Tetapi ini adalah teknologi yang terbukti, dan ini membuat orang-orang beli seringkali tidak bekerja dengan baik. Jadi dengan tenaga ganasnya, TM kadang-kadang memiliki tenaga sepada 2.500 rpm. Masih banyak orang suka. Di Indonesia juga masih banyak kan. Atau yang paling parah, udah langka ya. Dan tidak peduli seberapa terampilnya seorang pengendara atau pembalap. Karena jika setiap kali pembalap atau pengendara tersebut memutar gas, pengendara atau pembalap tersebut bakal nggak tahu apakah dia bakal mendapatkan daya jet atau daya sepeda motor biasa. Maka mustahil untuk mengendari motor tersebut. Karena pada suatu saat pembalap akan mendapatkan jumlah daya yang salah di waktu yang salah. Karena daya yang tidak konsisten inilah motor ini jadi kayak hewan buas. Bahkan bagi pembalap terbaik di dunia pun, motor ini masih susah untuk dijinakan. Tapi itulah yang membuat Suzuki TM400 Cyclone menjadi legendaris. Kemudian selain itu, motor ini juga memiliki cara pengiriman daya yang tidak dapat digunakan. Lalu urutan pembakaran motor ini juga buruk, dan tentu saja memiliki bobot yang berlebihan dan rangka yang buruk untuk menjamin bahwa jika kalian mengendari sepeda motor ini cukup lama, maka kalian pasti akan terluka. Tetapi tragedi sejati dari Suzuki TM400 Cyclone adalah yaitu ketika Suzuki mengetahui motor ini berbahaya dan mereka tahu orang terluka, tetapi mereka tetap membuatnya sampai orang berhenti membelinya. Saya harus gimana ya? Ya iyalah. Namun jika ada sisi positif pokoknya dari kalau TM laku ya satu-satunya adalah Suzuki berhasil menciptakan motor RM370 yang akan menjadi salah satu motor motocross terbesar yang pernah dibuat. Lalu, apakah Suzuki belajar dari kesalahan di masa lalunya? Ya, jawabannya adalah iya dan enggak. Karena teknologi canggih membuat semua sepeda motor dari semua produsen lebih dapat diandalkan saat ini dan lebih aman daripada sebelumnya, termasuk Suzuki. Dan mereka membuat mesin yang dapat diandalkan dan kokoh dengan harga yang menarik. Tetapi kebanyakan Suzuki setiap tahun hanya mengubah grafis pada motor-motornya dan menaikkan harganya aja. Padahal masih banyak hal yang bisa mereka lakukan pada motor-motor tersebut, tetapi mereka nggak mau melakukannya. Yang berarti sama ya, Suzuki dari zaman dulunya udah begitu, mau di negara manapun. Iya sih. Bagaimana nih menurut kalian? Suzuki jika kalian memiliki argumen lain, semua hati dia lah, sama yang desain lainnya kita nggak bisa ini juga karena kita dan subscribe penikmat dan aja. sampai jumpa di ada video duit selanjutnya. baru bisa beli gitu kan. Thank you bang ya, thank you bang. Kita lihat komentar-komentar netizen dari Fuse Box Moto ya guys ya. Ngeri mesinnya seolah hidup bahkan menjadi buas. Wah ini komentar paling ngeri ini. By the way emang bener sih, saya sebagai pengguna Suzuki Smash 110 sekitar 10 tahun lebih aja masih bingung sama mesinnya. Kadang OP parah, kadang lembek. Gimana ceritanya tuh guys. Tapi masalah bandel sih jangan ditanya, bandel banget mesinnya, strong parah pokoknya.
Intinya Suzuki memang gila, mereka mencari jati diri dengan segala cara yang aneh. Ibarat kata pecundang selalu meniru pemenang untuk menjadi pemenang baru, tapi Suzuki nggak puas dengan ini. Muncullah Suzuki yang kita kenal bukan dengan meniru jalan yang lain, tapi cari jalan sendiri. Overall Suzuki sebenarnya memang produsen yang baik, tapi terlalu idealis. Itu yang membuat mereka mulai ditinggalkan di Konoha. Bilang aja langsung bang. Dan sebagai pengguna produk Suzuki, saya cukup puas dengan build quality-nya saat ini. Gimana itu bang ya? Sama, kita juga sama-sama pemakai brand Suzuki, tapi memang mantep sih sebenarnya Suzuki nih. Suzuki kalau masalah mesin mah nggak usah didebat, pasti kenceng-kenceng semua dari lahir. Masalah utama kenapa sampai dealernya banyak yang tutup, terutama di negeri ini, itu ya karena desain motornya yang out of the universe. Tapi memang desain-desainnya walaupun kayak begitu, tunggu aja 10 tahun 20 tahun kemudian itu orang nyari karena unik itu desainnya gitu loh. Benar nggak guys? Gimana menurut kalian guys? Ya sama seperti Thunder 125 dulu gitu. Material karbo ori bawaan pabrik buruk, mulai dari scape gampang belang dan karet vakum diafragma gampang sobek yang berakibat berebet kalau hujan-hujan atau cuaca dingin. Mana mesin overbore cuma 125 cc tapi dikasih bodi berat 112 kg dalam kondisi kering tanpa bensin dan oli. Kalau full bensin di tangki dan ada oli mesin, jelas itu makin berat. Nggak mikir power weight to ratio sih, itu yang ngerancang Thunder 125. Aki besar setara Tiger tapi cahaya lampu redup, kiprok nggak awet, sepul juga nggak awet, terus apa guna aki besar? Ini nih curhat nih kayaknya nih. Untuk versi non kickstarter malah dinamo starter rewel gampang rusak, bener-bener buruk kualitasnya Thunder 125. Mana getarannya tinggi pula, terlalu tinggi untuk motor 125 sih. Itu juga bang, gue pernah punya 125 Thunder ini. Gue pakainya 4 tahun loh. Kenapa ya? Gue pakai touring, gila getarannya tuh sampai ke gigi, berujung ganti lagi. Oke guys, itu tadi ya bagaimana bisa Suzuki menjadi brand yang sangat mematikan dari channelnya Fusebox Moto. Thank you bang udah dipinjamin videonya untuk gua reaction ya. Dan untuk kalian yang udah nonton video gua, thank you. Semoga kalian sehat selalu. Salam sehat, salam hormat gua pada kalian. Asik apaan sih lo. Pokoknya gua terima kasih udah nonton video gua sampai akhir. Thank you. Wassalam.